Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helniani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2120202105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran dan sumber belajar. MK-nya yaitu pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, mengenai topik yang akan kita bahas yaitu mengenai media pembelajaran dan sumber belajar. Masing-masing dari kedua topik ini yaitu pengertian, fungsi, dan manfaatnya. Sebelum kita memasuki mengetahui mengenai media pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu media. Jadi media itu adalah alat bantu dalam proses menyampaikan pesan dari informan ke penerima pesan dengan maksud menyampaikan tujuan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat belajar siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari media pembelajaran di kelas. Pertama, menjelaskan konsep dan materi yang sulit. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan menggunakan media pembelajaran, seorang guru dapat lebih mudah dalam menyampaikan materinya. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi dengan media pembelajaran ini seorang guru dapat berinteraksi dengan siswa. Seperti seorang guru menanyakan apa yang tidak dimengerti kepada seorang siswa ataupun mempersilahkan siswa untuk bertanya. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman belajar yang menarik. Tentu jika seorang guru menggunakan media pembelajaran akan sangat menarik bagi siswa, menjadi pengalaman baginya. Jadi mereka itu tidak hanya jikalau belajar itu menggunakan buku. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan media. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran ini bukan hanya dapat meningkatkan keterampilan seorang guru tetapi juga seorang siswa. Seperti jikalau menggunakan komputer, laptop ataupun yang sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mempermudah proses evaluasi. Dan kemudian kita akan membahas mengenai manfaat media pembelajaran di kelas. Tentunya media pembelajaran ini sangat bermanfaat. Dan di antara manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu mempermudah proses pembelajaran. Yang dimana jika seorang guru menggunakan media pembelajaran seperti buku cetak ataupun menggunakan proyektor, laptop, dan juga menggunakan handphone untuk mencari sesuatu yang perlu dicari dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Jadi jikalau kita menggunakan media pembelajaran akan menambah wawasan yang luas, jadi membuka pikiran siswa itu untuk lebih banyak bertanya mengenai apa yang ingin mereka tahu, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dengan media pembelajaran ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti jika kita menggunakan alat seperti buku, internet, itu akan menambah kualitas dalam pembelajaran kita. Jadi tidak hanya monoton atau gurunya saja yang menjelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan multimedia. Sumber belajar. Mungkin kata ini sering sekali kita dengar. Jadi sumber belajar itu adalah segala sesuatu dari data, orang, ide, fakta, dan lain sebagainya yang digunakan dalam proses belajar. Contohnya itu seperti buku cetak, LKS, model, dan lain sebagainya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan manfaat sumber belajar di lingkungan sekolah dan madrasah serta alam sekitarnya. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan siswa. Jadi dengan menggunakan di lingkungan sekolah ataupun madrasah akan meningkatkan keterampilan siswa. Jadi siswa itu lebih terampil, tidak hanya terampil di dalam kelas saja, tetapi juga di luar. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Jadi dengan menggunakan sumber belajar yang berada di luar kelas, itu akan meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas. Jadi dengan menggunakan sumber belajar yang di luar, membuat siswa itu menjadi lebih kreatif. Dan juga tentunya dengan sumber belajar yang berada di lingkungan sekolah dan madrasah ataupun alam sekitarnya ini sangat bermanfaat dan sangat berfungsi untuk menambah wawasan. Jadi tidak hanya terpaku di dalam kelas, sumber belajar pun bisa di luar kelas. Sekian penjelasan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.